Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gua akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Boukenroku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Nah, di video kemarin itu sampai pada pembahasan pertemuan antara Yuya, Loxia, Elizabeth, terus si Kain, yaitu untuk membahas ya tentang perencanaan mereka selanjutnya setelah melihat kedatangan dari salah satu dewa jahat, yaitu Aron ya, untuk mengatasi kedepannya, karena Aron ini kan masih bergentayangan kemana-mana gitu. Jadi ya begitulah pembahasan pertemuan mereka. Nah oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, sebelum kita membahas kelanjutannya, gue di sini mau ngasih tahu sebelum gue berangkat nanti tanggal 24 ke Tokyo. Mudah-mudahan terkejar kita menghabiskan sampai volume ke 7 atau paling enggak ke 8, atau paling enggak ya enggak putus-putus lah pokoknya. Insya Allah ya, akan disiapkan video-videonya dan diupload dan dijadwalkan gitu. Pokoknya ini lancar aja gitu ya. Oke, langsung kita ke pembahasan. Hari audiensi pun tiba. Selama 3 hari belakangan, Kain pun telah menerima instruksi dari sang raja untuk menemani Elizabeth. Jadi, ia pun terus bersama Elizabeth. Elizabeth pun juga bisa berpindah ke ibu kota kerajaan dengan menggunakan sihir transfernya. Jadi, ia pun dapat tinggal di Drintel tanpa perlu khawatir. Walaupun Elizabeth merahasiakan alasannya tinggal di Drintel hanya karena di sana banyak makanan kesukaannya, karena audiensinya akan segera dimulai, Kain pun mengajak Elizabeth untuk segera pergi ke istana. Elizabeth yang sangat menantikan acara pertemuan itu pun memberi isyarat kepada Kain untuk menilai penampilannya. Melihat Elizabeth yang tersenyum, Kain pun hanya bisa tersenyum pahit sambil memuji pakaian yang dikenakan oleh Elizabeth. Merasa puas karena dipuji oleh Kain, Elizabeth pun berjalan sambil tersenyum lebar. Hari itu Elizabeth pun telah mengenakan pakaian layaknya seorang perwakilan negara. Sedikit berbeda dengan pakaian formal manusia, pakaian yang Elizabeth gunakan ialah berupa gaun seksi berwarna hitam dengan rendah halus di beberapa tempat, sehingga sangat cocok dengan rambut putihnya yang membuat kecantikannya menjadi semakin meningkat. Kain dan Elizabeth pun berpegangan tangan dan mereka pun segera berpindah menuju ibu kota kerajaan. Setelah tiba di ibu kota, mereka berdua pun menaiki kereta dari mansion Kain menuju ke istana kerajaan, karena Elizabeth telah mengatakan bahwa ia akan pergi ke istana bersama dengan Kain. Maka pelayan pun sudah menunggu di depan istana, dan ketika Elizabeth tiba, ia pun langsung berpisah dengan Kain di pintu masuk istana. Elizabeth pun dibawa oleh pelayan menuju ke ruang tunggu, sedangkan Kain dibawa menuju ke ruang audiensi sebagai seorang bangsawan kelas atas. Gam pun sudah mendengar beberapa hal tentang tindakan Kain, namun ia masih belum tahu bagaimana rinciannya, sehingga ia pun menanyakannya langsung kepada Kain nanti pada saat pertemuan. Kain yang saat ini sedang duduk di samping Gam pun sebagai sama Margaret pun tersenyum ketika mendengar pertanyaan dari ayahnya itu. Gam pun tampak sangat mengkhawatirkan Kain yang pergi ke negeri para iblis sebagai perwakilan, karena ia takut Kain melakukan hal yang berlebihan. Siapapun orang yang mengetahui sosok Kain yang sesungguhnya, mulai dari raja maupun petinggi kerajaan, semuanya pun mengkhawatirkan hal itu. Kain pun menjelaskan bahwa tidak ada masalah sedikit pun terkait aliansinya, karena dia juga sudah membuat pertemanan dengan kaisar iblis saat ini, yaitu si Loxia. Dan Loxia pun sudah memastikan bahwa perang dengan ras manusia dapat dicegah. Nah, gue minta maaf di sini, ilustrasi Loxia ini tidak ada ya guys ya. Kain juga mengatakan bahwa memang benar ada sedikit masalah, namun jika dia tidak menunjukkan kekuatan di sana, maka kesepakatan damai itu tidak bisa dicapai. Ketika Kain sedang berbincang dengan Gam membahas kejadian-kejadian yang terjadi selama ia bertugas di negara iblis, terdengarlah alunan nada yang menandakan sang raja akan segera masuk. Sadar akan kedatangan sang raja, Gam pun segera memutus pembicaraan di antara mereka.
Biasanya keluarga kerajaan memasuki ruangan setelah utusan negara lain memasuki ruangan. Namun kali ini adalah hal khusus yang membuat sang raja akan menyambut utusan tersebut. Hal ini dikarenakan sang raja menganggap utusan dari negeri iblis itu sebagai tamu kehormatan kerajaan. Ketika sang raja dan perdana menteri hadir, para hadirin pun membungkuk. Sang raja pun mengajak para hadirin untuk menyambut tamu kehormatan mereka. Mendengar perkataan dari raja itu, semua bangsawan pun mengangkat wajah mereka. Bersamaan dengan itu, pintu pun terbuka dan Elizabeth pun perlahan mulai berjalan masuk. Sikapnya pun sangat sempurna dan sangat bermartabat sehingga membuat para bangsawan pun terpana melihat cara Elizabeth berjalan. Tidak hanya mereka, kain pun juga terpesona dengan penampilannya itu. Sekilas pandangan mata kain dan Elizabeth pun bertemu dan Elizabeth pun terlihat tersenyum. Namun ia segera kembali fokus dan perlahan ia pun tiba di hadapan sang raja. Elizabeth pun menarik sedikit ujung roknya dan menundukkan kepala. Lalu ia pun memberikan sapaan layaknya seorang putri dengan berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Lalu memperkenalkan dirinya sebagai Elizabeth van Benesitos, putri dari Kekaisaran Benesitos yang sangat terhormat. Elizabeth pun memulai sapaannya dengan salam formal dan setelah ia selesai memberikan sambutannya, Elizabeth pun mengeluarkan sebuah amplop. Elizabeth pun mengatakan bahwa itu adalah surat dari saudaranya, yaitu Kaisar Benesitos yang bernama Loxia van Benesitos, dan mempersilahkan sang raja untuk memeriksanya. Sang raja pun melirik ke arah pelayan di dekatnya dan pelayan itu pun mengangguk dan mengambil amplop itu lalu menyerahkannya kepada sang raja. Setelah meminta izin untuk membacanya, sang raja pun membuka amplop itu dan mulai membaca isinya. Perlahan-lahan ekspresi sang raja pun berangsur-angsur berubah. Dan ketika ia selesai membaca surat itu, sang raja pun memberikannya kepada Perdana Menteri Magna yang bersiaga di belakangnya. Kemudian sang raja pun menghela napas panjangnya lalu bertanya kepada Elizabeth apakah yang tertulis di surat itu serius. Mungkin kalian di sini udah nyadar kali ya. Pasti ada yang udah nyadar sih bahwa tujuan Elizabeth itu adalah ya itu dia. Elizabeth pun mengiyakannya lalu mengatakan bahwa itu adalah syarat yang harus dipenuhi karena pihak mereka juga menginginkan perkembangan bagi Kekaisaran Benesitos. Perdana Menteri Magna pun juga telah selesai membaca surat itu dan ekspresinya pun tak berbeda jauh dengan sang raja. Kemudian sang raja dan Perdana Menteri Magna pun saling memandang lalu mereka berdua pun mengangguk. Sang raja pun setuju dan bersedia menerima syarat yang diajukan oleh sang Kaisar Loxia. Namun pertama-tama sang raja ingin semua orang yang hadir di sana mendengarnya. Meskipun dia akan melewatkan rinciannya, tapi sang raja akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Perdana Menteri Magna pun maju setelah raja selesai mengatakan itu. Perdana Menteri Magna pun menjelaskan seluruh kronologis kejadiannya tentang Elizabeth yang ditangkap oleh manusia dan dijadikan budak dan membuatnya hampir terbunuh di arena yang ada di Republik Eastern, serta Elizabeth yang telah diselamatkan oleh seorang siswa kerajaan Esford yang datang melakukan tur sekolah. Para ras iblis pun mengetahui tentang kasus penangkapan itu dan mereka pun merencanakan pembalasan penuh kepada ras manusia. Dan sang raja juga menjelaskan bahwa mereka telah mengirimkan seseorang perwakilan ke negeri iblis untuk mencegah terjadinya peperangan guna menjalin aliansi. Karena hal itu hanya diketahui oleh para petinggi saja, para bangsawan yang baru pertama kali mendengar itu pun menyuarakan keterkejutan mereka. Meskipun populasi ras iblis lebih sedikit daripada ras manusia, namun ras iblis diketahui memiliki kemampuan fisik dan kemampuan sihir yang jauh lebih tinggi dari manusia. Jika sampai terjadi perang, maka mereka pun bisa membayangkan kerusakan macam apa yang akan terjadi sehingga membuat bangsawan yang menghela napas lega mereka. Sang raja pun tahu bahwa banyak dari para bangsawan yang baru pertama kali mendengar tentang hal ini. Dan kenyataannya memang nyaris saja seluruh ras manusia berada dalam bahaya besar. Karena itulah pihak kerajaan mengirim kain von Silford yang telah menyelamatkan Elizabeth di Republik Eastern untuk menjadi perwakilan kerajaan untuk pergi ke negeri iblis. Sang raja pun memanggil kain untuk maju ke depan. Kain pun berdiri dan segera berjalan menuju ke sebelah Elizabeth. Sang raja pun meminta pendapat kain tentang Kaisar Loxia yang telah membuat persyaratan untuk menjalin perdamaian dengan kerajaan mereka.
Kain yang belum mendengar tentang persyaratan itu sebelumnya pun sedikit mengangkat wajahnya dan melirik ke arah Elizabeth. Namun Elizabeth hanya tersenyum tanpa berkata. Menyadari Kain yang bingung, sang raja pun meminta Perdana Menteri untuk membacakan syarat perdamaiannya. Ada beberapa syarat yang telah diajukan, di antaranya 1. Menyediakan mansion di ibu kota kerajaan Esport sebagai pusat kedutaan. 2. Memberikan izin perdagangan serta pertukaran di kerajaan Esport. Sampai syarat kedua itu, Perdana Menteri pun menyatakan bahwa mereka masih bisa memenuhinya, di mana dutanya adalah sang putri Elizabeth itu sendiri. Namun, syarat yang terakhir inilah yang menurut mereka sedikit bermasalah, dan sebagai syarat terakhir, sebagai tanda telah terjalin persahabatan antara ras manusia dan ras iblis, Elizabeth van Venesitos dan Kain von Silford harus dinikahkan. Tidak masalah jika Elizabeth tidak menjadi istri resminya. Nah, kan pasti ketebak udah pasti ketebak. Mendengar syarat terakhir itu, baik Kain maupun para bangsawan yang hadir pun terkejut dan mulut mereka pun menganga. Elizabeth pun tersenyum seakan dia telah berhasil melakukan sesuatu. Sang raja pun menatap tajam ke arah Kain dan bertanya kepada Kain apa artinya semua itu. Seluruh aula pun hening setelah mendengar perkataan sang raja itu. Namun bagi Kain sendiri, hal itu juga baru pertama kalinya ia mendengar syarat di mana ia harus menikahi Elizabeth, sehingga wajar jika mereka semuanya menjadi terkejut. Meskipun Kain seorang bangsawan kelas atas, namun dia masihlah belum dewasa. Selain itu, saat ini Kain sudah memiliki 3 tunangan, sehingga bukan hal yang mudah baginya untuk menjadikan orang dari negeri luar sebagai istrinya. Terlebih lagi, dalam kasus tersebut adalah antar ras manusia dan ras iblis. Meskipun tiba-tiba diinstruksikan untuk menikahi Elizabeth, tapi Kain tidak bisa begitu saja untuk menerimanya. Meskipun bagi Kain Elizabeth adalah seorang gadis yang cukup menarik, apalagi Kain tidak terlalu membenci ras tertentu, dan ia juga telah memiliki Tivana yang merupakan ras elf sebagai tunangannya. Namun Kain tidak bisa dengan mudah mengikat hubungan dengan seseorang putri dari sebuah kekaisaran iblis. Di tengah keheningan itu, Elizabeth pun berdiri. Dia pun meminta maaf karena telah membuatnya sebagai sebuah syarat. Namun Elizabeth sangat menginginkan mereka semua menerima syarat itu, karena saat ini di negeri iblis dalam masa-masa yang sangat genting, sehingga mereka benar-benar memerlukan kerjasama seperti itu. Elizabeth pun meyakinkan semuanya dengan menceritakan kembali saat Kain datang ke kekaisaran mereka sebagai utusan. Saat itu Kain pun berhasil membujuk kakaknya, yaitu sang kaisar. Namun 3 dari 4 raja iblis menolak keputusannya dan melakukan pemberontakan. Mereka yang hadir di ruangan itu pun mengerti bahwa satu ras iblis saja sudah jauh lebih kuat dari manusia manapun. Dan sosok raja iblis yang merupakan sosok terkuat di antara para iblis itu adalah sosok yang jauh lebih kuat lagi. Dan ketika 3 sosok raja iblis itu merencanakan pemberontakan, maka mereka semua pun dapat mengerti bahwa saat ini dunia iblis sedang dalam kekacauan besar. Elizabeth pun melanjutkan perkataannya dengan menceritakan bahwa pada saat melakukan pidato kekaisarannya, para raja iblis yang memerintahkan pun mengarahkan taring mereka kepada kakaknya. Meskipun kakaknya tertusuk terluka parah, namun beliau berhasil terselamatkan berkat adanya Kain. Setelah itu, ketiga raja iblis itu pun berhadapan dengan Kain, dan sebagai hasilnya 2 raja iblis itu pun telah mati, sedangkan satunya telah ditangkap. Elizabeth pun menekankan jika saja tidak ada Kain, mungkin kekaisaran mereka tidak akan selamat, dan karena hal itu maka dapat dipastikan bahwa perang besar akan terjadi. Elizabeth pun menjelaskan semua yang terjadi sehingga semua orang pun mudah mengerti. Dan dari cerita Elizabeth tersebut hanya ada 1 orang para bangsawan itu yang paham, yaitu si Kain von Silford lebih kuat dari raja iblis manapun. Meskipun Kain seorang anak bangsawan, namun dia terus-menerus menorehkan prestasi dan menjadi bangsawan sejati, serta beberapa tahun kemudian ia pun sudah menjadi seorang margrave. Mereka pun paham bahwa Kain menjadi bangsawan bukan sekedar dari keberuntungan, namun dengan kemampuannya sendiri. Bahkan terkait pertunangannya dengan putri raja, putri duk, dan seorang komandan ksatria, itu semua juga didasari dari kemampuannya sendiri. Selain itu, mereka pun juga tahu bahwa kota Drintel sudah berkembang melebihi kota-kota manapun yang ada di kerajaan Esport. Bahkan kota itu lebih baik daripada ibu kota sekalipun. Para bangsawan itu pun juga pernah mengunjungi kota Drintel itu untuk mengamati.
Kain juga berhasil membuat produk-produk unik yang tak pernah terpikirkan oleh orang lain sebelumnya, sehingga hal itu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di sana. Setiap bangsawan yang hadir pun pernah berniat ingin menirunya, namun pada akhirnya mereka tidak bisa dan memutuskan untuk membeli barang dari Drintel saja. Dan lagi-lagi, Drintel pun mendapatkan pemasukannya dari sana. Tentu saja pajak yang kota Drintel bayarkan jauh lebih besar daripada kota-kota lainnya. Karena itulah, untuk dapat memanfaatkan aset kota Drintel, sang raja dan para petinggi kerajaan pun memberikan kota-kota yang diserahkan Republik Isten kepada Kain dan menjadikan Kain seorang margrave. Dengan menyerahkan kota yang belum berkembang itu kepada Kain, dan jika di masa depan kota itu menjadi berkembang, maka pajak yang diterima kerajaan pun akan menjadi bertambah, sehingga itu akan menjadi sebuah investasi bagi kerajaan. Selain itu, Teles dan Sil pun juga telah ditetapkan untuk menikah dengan Kain, dan Kain pun terpaksa menyetujui rencana sang raja dan Duk Erik yang menawarkan anak mereka yang cantik itu. Perdana Menteri Magna pun juga telah memprediksikan bahwa ini akan menjadi lahan basah bagi kerajaan, sehingga mereka pun tidak akan bisa menentangnya. Kain yang menanggung semua harapan itu pun tidak hanya memiliki reputasi yang baik di bidang perekonomian, namun dia juga berbakat dalam hal bela diri, dan sudah terkenal bahwa di mansionnya sudah ada patung naga yang merupakan monster peringkat SS yang terpanjang rapi di sana. Meskipun tidak dipublikasikan, Kain pun juga telah menjadi seorang petualang peringkat S, mengingat bahwa Kain telah menyelamatkannya ketika dia ditangkap oleh ras manusia dan saat itu nyawanya dalam bahaya. Namun berkat Kain pula dia bisa kembali dengan selamat ke kekaisaran. Dan tentang pemberontakan yang terjadi juga bisa diselesaikan berkat Kain. Serta pihak kekaisaran iblis juga sudah memutuskan untuk menerima perdamaian dengan ras manusia, sehingga menurut Elizabeth itu adalah hal yang wajar bagi keluarga kekaisaran seperti mereka untuk menghargai semua bantuan itu. Elizabeth pun berbicara dengan nada yang berbeda. Kali itu ia berbicara layaknya seorang keluarga kekaisaran. Sang raja pun menatap wajah Kain dengan ekspresi kebingungan, dan sang raja pun mengatakan bahwa bagaimanapun juga saat ini Kain sudah mempunyai beberapa tunangan, dan salah satunya juga adalah putrinya sendiri, sehingga itu membuatnya ragu apakah sebagai tuan putri Elizabeth akan baik-baik saja dengan hal itu, karena menurutnya mungkin masih ada sosok yang lebih cocok untuk Elizabeth di luar sana selain Kain yang telah memiliki banyak tunangan itu. Mendengar pernyataan sang raja itu, Elizabeth pun balik bertanya, apakah menurut sang raja ada orang yang lebih baik daripada Kain? Karena sesuai tradisi kerajaan iblis, Kekaisaran Benesitos telah memimpin berbagai wilayah dan 4 raja iblis, dan posisi itu harus ditentukan berdasarkan kekuatan, sehingga bisa dibayangkan betapa kuatnya posisi itu. Dan tidak ada banyak orang di dunia itu yang bisa melawan 3 raja iblis tanpa masalah sedikit pun selain Kain. Dan lagi pula, Elizabeth pun menghentikan perkataannya sejenak dan menatap sang raja sekilas. Lalu kemudian ia pun melanjutkan perkataannya. Elizabeth pun menyatakan keinginannya untuk bisa melakukan pernikahan dengan Kain yang telah mendapatkan pengakuan dari sang hero, yaitu si Yuya, sehingga tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada itu sebagai putri kekaisaran Benesitos. Para hadirin pun terkejut mendengar perkataan Elizabeth tersebut. Kain pun juga mulai berkeringat dingin mendengar pernyataan Elizabeth itu. Seperti yang mereka semua ketahui bahwa Yuya itu sudah lama meninggal dan telah menjadi sejarah. Terlebih lagi tempat mereka berada sekarang adalah kerajaan Esport. Jadi semua orang di sana pun tahu tentang si Yuya ini. Yuya adalah merupakan raja pertama mereka, merupakan sosok yang dipuja-puja di kerajaan itu. Bahkan patung Yuya pun juga terpajang di dalam istana. Setelah mendengar nama Yuya disebutkan, bahkan sang raja sekalipun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sang raja pun bertanya-tanya apakah Elizabeth telah bertemu dengan raja pertama si Yuya, padahal sosok itu sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, sehingga sang raja pun meminta Kain untuk menjelaskannya. Sang raja pun menatap tajam ke arah Kain. Kain pun tidak bisa membicarakan semuanya di depan umum, jadi ia pun hanya bisa berusaha mencari alasan. Namun sang raja pun mengangguk karena ia sendiri juga telah menduga maksudnya. Lalu sang raja pun meminta Kain untuk menjelaskan rinciannya nanti. Sambil tersenyum pahit, Kain pun menjawabnya sambil menundukkan kepalanya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Di video selanjutnya itu tentang pembahasan tentang Kain yang bertemu dengan Yuya di kerajaan di kekaisaran Benesitos. Itu gara-gara si
Elizabeth keceplosan ya guys ya. Dah sampai di sini dulu dan see you.